Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian majelis ta'lim Aisyah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari, di suasana langit yang mendung dari pagi. Allah kumpulkan kita di tempat yang sama, di waktu yang berbeda, di ballroom Sisesa Jalan Prapanca ini, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan pada kita semua untuk berada di atas koridor syariat yang telah disyariatkan. Karena kita berharap ini perjalanan kita ini seperti perjalanan setelah kematian yang berujung pada surga nanti insyaallah. Jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang mengkaji di perjalanan ke-12 pada perjalanan setelah kematian tentang keindahan surga dan nama-namanya. Iya. Keumuman dalil bahwa yang namanya surga itu al-jannah. Al-jannah ini dalam bahasa Arab artinya surga atau taman yang indah. Dalam konteks keagamaan, terutama dalam Islam, jannah itu merujuk pada kehidupan akhirat yang penuh kenikmatan bagi orang yang beriman. Tapi nanti banyak pendapat ulama tentang nama jannah surga. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita sudah tahu maksud dari surga, kita ngerti cara mintanya gitu loh. Ya, nanti banyak nama-namanya, ya Jannah, Bustan, Darussalam, kemudian juga Al-Khuld yang kekal dan lain-lain macam. Nanti kita ketemu nanti bahasannya. Ya, tapi secara umum buku ini menjelaskan bahwa surga yang kita minta itu adalah tujuan kita di akhirat nanti. Karena kalau nanti Allah bangkitkan kita di akhirat, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Ada hari ketika kita dibangkitkan nanti, ya, itu ruh-ruh dibangkitkan, nggak mungkin berbicara kecuali yang diizinkan sama Ar-Rahman. Ya, tentu yang diizinkan sama Allah Ar-Rahman itu ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Yang di bumi jelas nampak, alladzina yamsuna alal ardi haunan. Orang yang berjalan di muka bumi ini enggak ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Orang-orang yang kalau dia bersyariat, yang perempuan kerudung rapi, yang laki syar'i gitu ya, dicibir pun qalu salaman, enggak ngefek lagi. Karena omongan orang enggak ada selesainya. Kalamun nas la yantahi. Omongan orang enggak ada beresnya. Ya, pokoknya saya berprinsip apa yang kuperbuat ini seperti yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, dan sahabat melakukan. Sisanya qalu salaman.
ih masih muda, pakai selimut kemana-mana. Kerudung dibilang selimut, biarin, emang lagi dingin di luar gitu kan. Ya kan orang suka aja ya, karena belum sampai dalil, ya nggak apa-apa. Ya masalahnya di mana sih? Lo tinggal jelasin doang, ya. Tinggal jelaskan doang. Jadi agama ini bikin kita ini percaya diri. Makanya sering diingetin orang tuh kalau ngerti agama punya karakter penghuni sorga. Karakter yang pertama apa? Qoribin, gampang akrab, pedenya timbul. Dia nggak melakukan sebuah tindakan dalam hidup ini kecuali memang ada legalitas dari Allah. Habis gimana? Memang Allah firmankan, Nabi sabdakan, buat kami baju perempuan kalau dalam rumah hiasan, tapi kalau di luar rumah mencegah pandangan, menolak pandangan. Kalau di rumah mau, waduh, ya terserah dah. Mau pakai kembang beneran juga nggak apa-apa, nonjol gitu. Tapi kalau keluar ya enggak lah, ya. Karena menolak pandangan bukan memancing pandangan. Jadi jelaskan saja. Kok begitu? Karena Allah bilang, waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan itu sebenarnya di rumah. Cuma qadarullah aku nggak bisa di rumah terus, harus kerja. Karena mungkin single parent, ya. Atau mungkin memang harus beraktivitas untuk nafkah keluarga, atau mungkin memang ya memang nggak betah di rumah, cuma alasannya kuat gitu ya. Apa tuh alasannya? Iron Woman. Nah, yang pertama, nama sorga itu Al-Jannah. Al-Jannah, ya, Jannah ini sifatnya umum, mencakup negeri akhirat yang berisi berbagai kenikmatan. Syukur. Ya, betul-betul memang mencakup negeri akhirat yang berisi berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi ada kelezatan, ada kebahagiaan, keindahan yang menyenangkan. Ya, jadi yang namanya sorga ini hukum asalnya seperti itu. Pokoknya jannah itu merujuk pada kehidupan akhirat yang penuh kenikmatan. Kayak kita ngomong apa sih kalau orang Arab dulu kalau datang ke Indonesia, wallah lakitul jannah. Aneh ngelihat sorga di sini. Kenapa? Karena pohon-pohonannya subur ya, airnya gampang. Mereka susah. Mereka identikan sorga itu dengan tumbuhan, air yang gampang. Ya intinya kelezatan lah. Kita dikasih rumah enak, mungkin ibu dikasih suami rumah enak, ya Allah makasih dikasih sorga di dunia, gitu bahasanya. Atau orang yang baik sama kita nih, anak-anak baik sama kita, ada yang dibawain tiap ketemu orang tua nih kita ketemu, ya Allah Buya, Mama apa kabar? Aku bawa sesuatu, aduh Mama Buya nih kayak di sorga kalau ketemu sama kamu sayang, gitu ya. Kelezatan, kenikmatan diidentikan dengan kenikmatan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lakum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarah rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fihi azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ada ayat yang mewakili makna jannah nih, ada ayat ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Bukunya ada tuh yang punya, halaman 133 itu. Wa basyir. Basyir itu artinya busra, kabar gembira. Infoin yang senang-senang ke orang, gitu lah bahasa kita. Wa basyir, berikan kabar gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman. Beriman saja lah, wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh yang banyak. Solihatnya pakai jamak, as-solihat, artinya amalan-amalan baik yang banyak gitu ya. Apa yang dikabarkan? Annalakum jannat, bahwa untuk mereka itu sorga, jannat. Jannah satu, jannat banyak. Oke, jannah satu, jannatani dua, jannat sorga-sorga. Ya. Annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa untuk mereka berikan kabar gembira, Allah siapkan karena iman dan amal solehnya sorga-sorga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Tapi jangan dibayangin sungainya,
Makanya saya tetap nyari rumah di kampung yang ada sungainya. Aku bikin bangunan di atasnya. Baiti jannati, rumahku surga. Giliran banjir nangis. Kullama ruziku minha min samarah. Dijelaskan bahwa surga yang mengalir sungai di bawahnya, ya. Tajri min tahtihal, ini terjemahannya di dalam, di bawah dong, tahti kan tahat ya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Kullama ruziku minha, ya, ketika sungai mengalir di bawahnya, setiap penghuninya nanti, ya, kullama ruziku minha, diberikan rezeki di dalamnya, min samaratin rizqan, yakni rezeki buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka semua bilang, ini buah-buahan yang pernah aku makan di dunia, gitu ya. Wa utubihi mutasyabbih. Kelihatannya mirip cuma beda. Karena buah di dunia kecil, manis, di surga 70 kali lipat mungkin lebih. Ya di dunia kita ngelihat ada pohon berbuah. Ngomong sama yang punya, dijual gak nih buah? Itu mangga ngedadain kita dari jauh. Atau tuh durian, aduh ngeledek banget gitu ya. Kita mesti izin sama yang punya. Kalau di surga nanti batangnya nyamperin. Makanya sabar-sabarin deh, jangan terlalu boros di dunia ya. Maksudnya ada yang lebih enak gitu ya. Takutnya keenakan kita di dunia sampai nggak mau ngejar itu gitu loh ya. Min samaratin rizqan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabbih. Jadi di sorga itu kamu dikasih seperti yang kamu dikasih di dunia. Cuma sorga itu lebih. Ya karena sudah made in Allah ya, nggak produk seleksi alam. Kalau kita masih seleksi alam kan, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang gini-gini. Kalau di sorga sudah sempurna sudah. Ini susah nih, berikutnya terjemahin agak susah nih. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dan di dalam itu azwaj, banyak istri-istri yang suci. Ini yang kadang-kadang susah jelasinnya nih. Apa dong ya? Ya pokoknya di sorga itu nanti memang di dalamnya itu ada istri-istri yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Tolong ibu-ibu jangan negatif thinking ya. Itu yang bikin aku malas ke sorga gitu lah. Serius. Bu, di sorga tuh udah nggak ada cemburu. Di sorga udah nggak ada gontok-gontokan, ngambek-ngambekan. Makanya surat Yasin bilang ya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Itu contoh sorga. Enggak terdengar perkataan kecuali perkataan yang indah, salaman salama. Jadi kalau kita menghayalkan rumahku sorgaku, isinya jangan teriakan, hujatan, cacian, makian, cibiran, jangan. Sorga ini masya Allah enggak kedengaran kecuali salaman salaman. Ada apa keindahan gitu loh. Nah di dalam sana gitu. Jadi kita jangan dianggapin terus kita bisa cemburu, kesel, ngambek gitu. Nanti di sorga ya nggak ada sorga ngambek-ngambekan tuh nggak ada. Sorga dunia mungkin menurut kita sorga, padahal bukan sorga. Ya. Kalau sorga itu ya Rob, penghuninya masya Allah. Ya cuman tuh istri-istri kayaknya kan kita sebelah mana tat gitu. Makanya ngaji bu yang total bu, jangan setengah-setengah gitu ya. Saya udah sering bilang perempuan soleha, istri soleha yang bakal mimpin bidadari sorga. Ya ibu kalau dengerinnya banyak bidadari dianggap istri-istri gitu bidadari, ibu yang mimpin mereka. Ibu tinggal bilang keluar, ibu masuk sendiri. Ya kan sorga bisa aja bu semua. Habis ibu pakai logika sih masih nggak mau juga gara-gara gitu. Jawabnya dengan logika lagi gitu ya. Bu kalau bicara surga sama bu ya jangan kata dalamnya bu, emperannya nggak apa-apa bu, adem-adem dikit ya bu. Daripada di neraka kita panas. Cuma memang ayatnya begitu. Ayatnya begitu. Nah kalau orang laki baca nih ayat berarti tugas dia apa? Mendidik pasangannya buat menjadi pendamping surga gitu loh. Kan perempuan mah enak, bertingkah apa juga laki yang nanggung betul.
Sama di neraka juga sama. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pernah dengar tuh ayat? Masih apalah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pernah dengar ya? Fi jidiha hablum mim masad. Artinya apa? Allahu a'lam. Masalah kita di situ tuh. Pernah dengar Allahu a'lam tapi itu ayat tentang bininya Abu Lahab. Ya, kan dibilang tabat yada abi lahabi wa tab ma agnaan humaluhu wa ma kasab. Enggak ada manfaat harta yang dia miliki di akhirat nanti, karena Abu Lahab suka nyogok. Orang dikasih duit senang sama dia, nanti di akhirat enggak berlaku tuh duit. Anda walaupun baik tapi bukan Islam masuk neraka. Wa amro'atuhu, bininya yang bawa kayu bakar. Itulah fi jidiha hablum mim masad. Padahal tuh laki baik sama bini, cuma laki bini ini nggak bener. Allah nggak suka. Dikasih leontin emas di leher, bandulannya gede, Allah ganti fi jidiha hablum mim masad, tali sabut yang bikin berdarah leher nanti. Ya, jadi dikasih bayangan wa imra'atuhu hammalatal fi jidiha hablum mim masad. Ibu tuh selain jadi pendamping sorga ya, jangan sampai jadi pendamping neraka gitu loh. Ya, masya Allah. Taib, intinya sih nama jannah di ayat itu ada gitu ya. Surat An-Nahl ayat 32. An-Nahl ayat 32. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ada kata jannah. Ini dalil bahwa surga nama yang pertama jannah. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Ya, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Berarti nama jannah itu di Quran banyak. Ya, makanya dibilangnya jannah. Itu alasan pertama. Yang kedua, nama surga Darussalam. Brunei dong. Orang Brunei bilang dia kayak surga, kecil serba cukup, semuanya ada gitu ya. Tapi tetap bukan mewakili surga, karena surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin bashar. Surga itu gaib. Mala ainun ra'at, mata belum melihat. Wala udunun sami'at, kuping belum dengar. Wala khatara ala kulli qalbin bashar. Bahkan kecantikan surga itu hati belum bisa ngayalin. Sebutkan satu hal yang kita lihat dan indah, wallahi surga lebih indah gitu loh bahasanya. Sebutlah kemerduan sebuah lantunan suara di telinga kita. Wallah, gemericik air di surga lebih merdu nantinya. Hayalkan tentang bentuk yang indah, bahkan hatimu belum bisa menghayalkan tentang surga. Sebut hayalanmu yang paling indah, surga lebih indah. Allahu Akbar. Ya, jadi ini kita dibikin kalau nggak pakai iman agak susah nih. Ya, kadang kan butuh iman. Kita diminta surga yang kita belum pernah lihat. Kayak kita berlindung dari neraka yang nggak pernah kita tahu juga. Kalau nggak pakai iman agak susah. Mesti pakai iman. Surat Al-An'am ayat 127. Bab Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan. Ya, di mana surga dinamai Darussalam ini, surat Al-An'am ayat 127. Allah berfirman, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Lahum darussalam, untuk mereka orang-orang beriman yang dimaksud Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan. Jadi nggak ada di sorga cikal bakal keributan tuh nggak ada. Ya, kita kalau nggak beriman agak susah menerjemahkan ayat tadi tuh, azwajun mutahharah, bini-bini yang suci, agak susah tuh. Ya, agak susah. Tapi kalau pakai iman, udah sih masalahnya di mana gitu loh. Kita cuma syahwat sih yang dikedepankan. Lapang berumah tangga kan bukan buat gerandang gerendeng.
Tapi buat apa? Targetnya mendapatkan diri jadi penghuni surga. Sering Ustadz ingetin kok, orang menikah itu targetnya apa? Mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat pada hari kiamat. Tujuan orang menikah cuma satu, nggak ada yang lain, memperbanyak umat Muhammad hari kiamat. Umat yang mana? Kamu laki-laki menikah jadi baik, kamu perempuan menikah jadi istri jadi baik, kalian berdua pasangan yang baik, lahir anak-anak yang baik. Gara-gara kalian menikah, ayah ibu kalian jadi baik, antar besan akur, mantu mertua dekat, ya. Kemudian lahir nanti orang-orang soleh. Begitu pula teman-teman kalian jadi senang ngelihat kalian. Ini pernikahan berujung pada penghuni sorga. Itu targetnya. Ya, bukan cuma menurut kita sorganya, bukan. Kita mindset sih, nggak ada dicariin, ada diomelin, suruh betah, ya nggak bisa. Nggak bisa, agama nggak bisa kayak begitu. Ya. Agama betul-betul dipahami dengan ilmu. Sekarang kalau dapat tawaran perempuan sebagai bidadari sorga, pemimpin bidadari sorga, ya bahkan ada riwayat, ibu pernah dengar kan? Kalau ribut antar suami istri, kemudian si suami kecewa, tidur dalam keadaan marah, sepanjang malam bidadari itu mengutuk ibu, betul? Pernah dengar riwayat itu? Ya. Terus gimana Ustaz? Ya berilmulah. Dunia ini sebentar banget. Ibu sama bapak nggak lama bu, paling dari nikah sampai pisah nanti paling mentok 30-40 tahun. Sisanya nafsi-nafsi. Nenek-nenek sama kakek-kakek mau udah kasih akur, udah pasti misah-misah gitu. Kalau nggak berpisah hidup, berpisah mati, ya kan gitu ya. Makanya mumpung masih ada yang ditungguin, mumpung masih ada yang maklumin, mumpung masih ada yang bisa dilayanin, atau buat laki-laki, mumpung masih ada yang bisa difasilitasi, dicukupi, dijaga, dan diberikan segalanya, wallah, manfaatkan waktu tersebut. Nggak lama hidup nggak lama, waktu aja sebentar banget. Ya Allah, baru tadi bangun sebelum subuh, mandi, tahajud, kita witir, azan subuh, qobliyah di rumah, subuh di masjid, pulang udah jam 6. Ya Allah, tarik gas sedikit, gerimis sampai sini jam setengah 9 kita udah mulai kajian. Terus zuhur udah mulai asar lagi, habis ini malam. Idi waktu cepet banget, dan gak berasa bu, Ramadan 7 bulan lagi. Ramadan lagi gitu. Ya kita kayak diudak-udak loh waktu loh. Dan itu menandakan kesempatan kita hidup ini makin sedikit, bukan makin banyak. Apalagi kita nih yang udah 40-50 kesono di umur, kaki sebelah udah di lobang, nggak bakal naik lagi ke atas, yang atuh bakal nyusul. Bu, perpisahan kita makin dekat bu. Perpisahan kita makin dekat, masya Allah. Orang rumah juga sama begitu, sering ingetin. Jangan gitu sama mama ya. Kita makin hari makin dekat perpisahan sayang. Bilang sama anak gitu. Ya, nanti nyesel kalau nggak mau pegang tangan mama, nggak mau cium tangan mama. Suatu saat kamu bakal pegang daging bangkai yang dingin nanti sayang. Kalau udah gitu, udah nggak ada manfaatnya. Tangismu nggak membangkitkan mama. Ya, ayah kamu juga sama. Maklumi dia orang yang capek. Udah ya, tolong jadi anak yang soleh soleha. Kalau Allah wafatkan kami nanti, kami cuma butuh 2 anak yang soleh. Bukan 2 anak yang ganteng, anak yang cantik, anak yang soleh. Makanya mama nikah sama soleh, biar anaknya anak soleh. Salah ya. Anak Pak Soleh beda itu. Surat Yunus ayat 25. Surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah. Ya, masya Allah. Betul-betul Allah berikan yang terbaik. Kata Allah, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah itu menyeru manusia ila daris salam, kepada surga, tempat yang penuh dengan keselamatan. Wa yahdi man yasha', dan memberikan hidayah petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalan tol, tapi siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itu jalannya para nabi, itu jalan yang lurus. Siddiqin, orang yang benar. Suhada, orang yang mati syahid. Solihin, orang yang benar.
Berarti jalan yang lurus jalan mereka. Tentu jalan mereka ini jalan yang banyak ujian. Apalagi hari gini kita nyontoh Nabi dicibir orang. Apalagi hari gini kita ngefans sama siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama pasti dibilang ekstrim. Apalagi hari gini kita dekat sama orang-orang yang betul-betul syuhada, siap untuk mati untuk kebaikan. Hari gini orang kita dibilang si kaku, ya, nggak fleksibel. Aduh, ini orang makin hari makin kayak behel gitu ya. Jadi galak, jadi ini tuh omongan orang tuh. Ya, sehingga identik kajian salafi, kajian sunnah tuh menegangkan. Tegang dari mana? Lawang asik, agama ini asik kok. Tinggal siapa dulu yang mengemas kata dan mendengarkannya gitulah. Dari mana agama ini menegangkan? Allah yang bilang ad-dinu yusrun, agama tuh yusrun, mudah tuh asik. Dan Islam itu asik. Orang makin beragama makin asik, makin qarib, makin gampang akrab. Kenapa bisa gampang akrab? Karena lebih senang mendengar ketimbang ngomong. Kita kan bisa akrab antar teman, kenapa? Karena kita nggak banyak berkomentar kalau teman ngomong. Enak banget kalau ngomong sama dia diem dengerin gitu lah. Males ngomong sama dia, nyaut mulu gitu kan. Gede-gedean masalah. Kalau orang yang bijak kan temennya ngobrol nih, tau gak gue punya masalah, didiemin. Oh masya Allah, oh sabar. Iya, oh. Enak kalau ngomong sama dia tuh didengerin. Kalau mau nono, tau gak gue punya masalah, gue lebih masalahnya gitu. Pegel sama orang rumah. Berapa lama? Baru seminggu sih, gue 2 tahun gitu. Jadi gede-gedean masalah, ya nggak ada selesainya. Manusia ini kalau ngomong masalah pasti gede-gedean masalah, ya. Itu bukan solusi. Maka kan saya sering bilang, makanya Bu, kalau punya masalah tanya sama ahlinya, jangan tanya sama yang mirip, gitu loh. Punya masalah nanya sama yang mirip, ya udah akhirnya gibah ujung-ujungnya. Ibu pegel sama bapak, yang ngomong sama orang yang berilmu gimana solusi supaya nggak pegel saatnya. Ya udah sabar, mungkin dia gini enak gitu. Kalau ngomongnya sama yang baru cerai juga ikut urusannya. Jangan sama yang mirip lah kalau ngobrol ya. Surat Yunus ayat 10, Darussalam banyak dalilnya nih. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada kata salam, fiha salam. Doa mereka kepada Allah di dalam jannah, subhanakallahumma, ya, dan salam penghormatan mereka ialah salamun darussalam. Lagi-lagi kata salam itu kecium beberapa ayat. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babis salam. Lagi-lagi salam disebut. Jadi kata dar itu rumah, baitus salam, darus salam, sakanus salam, maskanatus salam, tempat tinggal, yang penuh dengan keselamatan. Itu surga, masya Allah, ya. Betul-betul Allah janjikan kemuliaan buat orang yang mengetahui itu. Ada juga di surat Yasin ayat 57 tuh. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalimat salam, ya, berarti surga itu darus salam. Nama yang ketiga yakni darul khuldi. Darul khuldi ini artinya khuldun tuh kekal, buah khuldi, buah yang kekal. Makanya kan cara Hawa merengek depan Adam itu kan menerjemahkan makna khuldinya. Bukan Adam nggak tahu tuh buah khuldi, dari Hawa belum ada, Adam udah tahu. Kenapa Allah bilang Allamahul asma, ku ajarkan semua nama. Allamahul asma, Adam tahu. Dan Adam nggak pengen, laki-laki nggak penasaran. Ya, lawang udah surga udah cukup. Tapi ketika syahwatnya timbul, walaupun indah surga, tetap nggak indah tanpa perempuan. Ya, dunia mata, dunia ini isinya kenikmatan. Wa khairul matain al mar'atus salihah. Tapi sebaik-baik perhiasan perempuan salihah.
Bahkan sorga nggak bisa dibilang indah kalau di dalamnya nggak ada bidadari. Ya, dibuatkanlah dari tulang rusuk yang paling atas, ya ini Hawa. Mulai pas Hawa diciptain baru mulai masalah. Baru ada istilah hawa nafsu di situ, bukan Adam nafsu ya. Baru ada istilah hawa nafsu di situ. Merengeklah Hawa ya. Kamu nggak penasaran? Semua boleh disentuh, boleh dicicipi, cuma satu. Kalau dari namanya si Huldi kekal, jangan-jangan kita nggak boleh lama di sorga. Nah, coba deh penasaran deh. Ya kalau sudah cinta, mau bilang apa? Orang kalau sudah cinta, orang tua dilawan. Kita kalau pegel sama anak kita didik, nah jangan sembarangan milih pasangan. Kalau dia sudah cinta buta. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Apalagi cintanya kepada perempuan. Itu begitu. Perhatiin coba deh. Mamahnya nggak didengar, ayahnya nggak didengar, saudaranya nggak diajak ngomong. Lihat, kalau dia sudah menentukan pasangan, Allahu Akbar. Nak, sehebat apa ini perempuan nak, sampai kau lupakan mamahmu? Seakan-akan tak cukup lagi nasihat yang kami berikan kepadamu nak. Kau merasa pandai untuk menentukan pilihan hidupmu nak. Dahsyatnya cinta yang buta itu. Ya, Masya Allah. Makanya Adam tergoda, walaupun di sorga. Iblis ketawa, kan nggak sempurna. Buktinya ngelanggar, dia bikin dosa. Di sorga bikin dosa, gimana di dunia? Iblis memang mulutnya Masya Allah. Cabein betul-betul mulut. Ya, Allah yang bilang, kalau Adam tidak berbuat dosa, hilanglah namaku Al-Ghafur. Dengan Adam berbuat dosa, turunlah syariat meminta ampun, bertobat maupun istighfar. Allahu Akbar. Ya. Jadi manusia pasti berbuat dosa. Karena Allah ciptakan nggak sempurna. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah, punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi yang paling baik dari orang yang berdosa, orang yang mau bertobat. Makanya kita kalau ada keluarga kita bikin salah, jangan dimusuhin seakan-akan tiada maaf bagimu, jangan, dirangkul. Ibu ngelihat bapak salah, bapak lebih sering lihat ibu salah, betul? Karena lihat-lihatan salah nih. Tolong saling mengingatkannya itu untuk mengembalikan pada jalan yang benar. Bukan dihakimi, ini rumah tangga sorga, bukan kejaksaan agung, betul? Yang isinya saling hujat, saling tuding, saling tuduh, jangan. Ya, kita ngelihat teman yang tadinya baik, kemudian kok berubah, jangan terus dibenci, nggak mau kenal lagi, jangan. Mungkin dia tergelincir. Ada pemincut yang membuat dia ini terpincut atau gimana, kita nggak tahu ya. Khalas, idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Apalagi kita tahu nih orang baik, tergelincir itu sifat manusia. Jangan dibenci. Kita benci orang baik, itu kayak Allah yang bakal marah. Saya sering bilang, perkataan Ibnu Asyakir, ya daging dan darahnya orang soleh itu beracun. Jangan sakiti, maklumi dan doakan. Ya baik itu guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita. Kalau kita tahu dia baik, sedang futur, tergelincir, ya Allah berikan hidayah, ya Allah semoga Allah kasih yang terbaik. Kenapa? Tetap kita butuh ucapan dia yang baik, walaupun mungkin dia nggak sebaik yang kita lihat ya. Karena kan kita suka mengkultuskan, oh tuh orang hebat, tuh orang baik. Hei, itu orang baik nangis dibilang baik. Kamu nggak tahu kan? Kalau Allah buka aib kami, kalian tahu kalian nggak suka dengan agama nantinya. Allah tutup dengan kebaikan-kebaikan yang diperbuat, bukan buat dipuji, tapi untuk diikuti. Makanya perkataan Sayyidina Ali, ungzur maqala wa la tangzur man qal. Kamu lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau ngelihat siapa yang mengatakan nggak sportif nanti. Karena kalau sudah suka sayang, yang buruk pun dipandang baik. Tapi kalau sudah nggak suka, hatta yang keluar itu emas kita anggap adalah kotoran. Tidak ada kesempurnaannya. Ini kita nggak boleh bawa perasaan kalau nuntut ilmu, mesti bawa dalil. Ya, aku sih nggak yakin, cuma yang ngomong baik sih sama aku. Ya, akhirnya nanti kejebak. Kalau perkataan baik dari orang yang nggak baik dibilang baik, Ibrahim orang yang duluan nurut sama omongan iblis. Kata iblis apa? Hei Ibrahim, Tuhan mana yang nyuruh ayah motong anaknya? Tuh kalau kejadiannya bulan Juni 2025, cakep nih, betul. Bener nih iblis. Cuma karena memang Ibrahim taunya Allah yang ngomong,
nggak bisa pakai logika, pakai dalil. Walaupun betul yang kau maksud, tapi kalau Allah menentukan lain, Allah lebih utama. Anaknya dipanggil sini, inni arafil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ayahmu semalam ngimpi. Inni ra'aitu fil manam. Ra'a fil manam. Mimpi dua, ru'yatul manam sama haluma. Kalau ru'yatul manam itu mimpinya Nabi. Tidur tapi ngelihat. Kalau kita haluma, kembang tidur, beda lagi. Nah, kalau yang pertama anaknya tahu ayahnya Nabi, mimpi ketemu melihat motong anak, itu betul. Ya abatif al matu'mar, wahai ayahku, lakukan yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan temukan anakmu sabar. Ngelihat anaknya pede, ini iblis ngomong, anak diikutin, main potong, Allah ganti sama gibas. Karena Allah nggak mungkin sampai under limit lah itu mah ya. Udah biarin dah, pokoknya sabar, biarin makan batu, makan tanah, asal nggak yang haram. Bilang sama suami, bang, mas, tolong jangan paksakan dirimu masuk ke yang syubhat, apalagi yang haram. Biarin nggak banyak, asal halal. Udah insya Allah. Ketika banyak orang mencibir kamu karena kamu nggak semahal kamu yang dulu, nggak apa-apa. Insya Allah aku yang akan mendampingimu. Ketika banyak orang nggak suka sama kamu, aku menyiapkan maklum. Itu supporter gitu loh. Jadi dia tahu nggak terkontaminasi. Ini yang dibilang diamond. Dalam tumpukan batu yang berlumut pun diamond. Ini yang dibilang mutiara. Dalam cangkang yang berlumpur pun mutiara. Nggak terwarnai. Sekali dia bilang halal, halal. Sekali dia bilang haram, haram. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Surat Hud ayat 108. Surat Qaf dulu ayat 34. Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Qaf surat Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Dzalika yaumul khulud. Kamu masuk surga bisalam, dengan aman. Dzalika yaumul khulud. Udah, pada hari ini sudah nggak ada lagi siksa dan pertanyaan. Ini hari kekal. Kau di surga bakal kekal. Di dunia kamu senang paling seminggu, sisanya sedih. Sedih pun nggak lama, senang lagi. Di surga tidak semuanya senang. Semuanya senang. Masya Allah. Surat Hud ayat 108. Naik dikit. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawat wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdud. Iya. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang su'id, sa'idah, yang berbahagia, fa fil jannah, adanya di surga, khalidina fiha, kekal, madamati samawati wal ard, mereka kekal di dalam selama ada langit dan bumi, illa masya'a rabbuka, kecuali jika Rabb menghendaki sebagai karunia, atoan, karunia ghairu majduz, atau yang tidak terputus. Ada kata khalidin, khalid sama khulud sama kekal. Surat Shad ayat 54, Allah berfirman, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna, sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami. Ma lahu min nafad, yang tiada habis-habisnya. Larizquna ma lahu min nafad. Nafad itu sama khalid maknanya sama, kekal. Surat Al-Hijr ayat 48. Hampir mirip, cuma beda kata, maknanya sama. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Tidak akan dikeluarkan. Bimukhrajin. Bimukhrajin itu nggak mungkin dikeluarkan, artinya kekal. Surat Ar-Ra'd ayat 35. Masalul jannah allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga jannah yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, muttaqun,
tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Ukuluha daimun, yakni buah-buahannya daim, nggak berhenti. Wazilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Jadi gini, ukulaha daimun wazilluha, buah-buahannya, rindangnya pohon itu ya, daim. Daim itu kekal terus. Tilka uqbal ladina taqaw, dan itu disiapkan buat orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar. Sementara kebalikannya, kalau buat orang-orang yang kafir, mereka dikekalkan di neraka. Khalidina fiha abadan, gitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang keempat, nama surga yang keempat, Darul Muqamah. Darul Muqamah. Darul Muqamah artinya yakni tempat tinggal yang muqamah, yang hakiki, abadi. Muqam, makom, tempat berdiri mantap. Darul Muqamah. Surat Fatir ayat 34 Allah berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha al-ghurub fiha al-lughub. Lughub ini, lughub tuh capek, letih, lesu. Lughub. Wa qalu alhamdulillah, mereka berkata segala puji milik Allah. Alladzi adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan dari diriku ini sukacita, kesedihan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun syakur, maha pengampun dan maha mensyukuri. Alladzi ahallana darul maqamah, yang telah menghalalkan kepada kami surga Darul Muqamah, rumah yang abadi. Min fadlihi, dari keutamaannya, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, yang di dalamnya nanti kami itu bakal kekal. Kami nggak merasa lelah, kami nggak merasa lesu. Betul-betul surga itu tempat yang enak. Jadi harusnya kalau kita ngayal rumahku surgaku, bisa gak di surga kita nggak pegal hati? Ini yang udah-udah baiti jannati, home sweet home. Tapi tiap pulang, ya Allah balik lagi gitu. Aduh, masalah lagi, ya Allah. Kemarin refreshing, traveling, enak di luar, pulang ke rumah, ya Allah balik lagi. Kemarin umrah haji, pulang ke rumah, ya Allah balik ke laptop, dah ya Allah gitu. Ya gitu ya, sehingga suasana rumah kita enakan pagi ketimbang sore. Kalau pagi dia pergi, ya Allah dia pergi juga deh, ya Allah. Sore dia balik, ya Allah balik lagi. Ini gimana sih rumah tangga begini, gimana sih? Demenan misa ketimbang ketemu, ya. Ada masalah tuh kalau gitu tuh. Di sorga nggak gitu. Makanya yang ngomong rumahku surgaku siapa? Siapa? Majlis Taklim Aisyah, ya Aisyah. Yang ngomong baiti jannati itu Aisyah, bukan hadis itu. Ini kita namain Aisyah, nggak tahu Aisyah lagi, jangan-jangan Aisyah mana? Aisyah Poncol, apa Aisyah sini Gang Sao gitu. Ya, yang namanya Aisyah itu orang yang betul-betul di rumah yang sederhana, perempuan cantik, gadis indah miliknya Abu Bakar, penghafal 30 juz Al-Quran di saat Quran belum ditulis, penghafal ribuan hadis sebelum ada buku hadis. Aisyah tuh cantiknya manusia, subhanallah ya. Dirumahin rumah yang nggak pakai marmer, boro-boro granit KW gitu ya. Gentengnya juga pakai pelepah korma yang dirajut, tidurnya bantal serudang mayang dari korma yang perih di leher.
Selimutnya juga samakan kulit domba dan unta. Anjing pun bisa masuk, anak anjing ke rumah Aisyah, sampai Nabi menanti Jibril nggak datang karena ada anjing. Kami para malaikat nggak masuk ke rumah yang ada anjingnya, kan gitu. Ada dalilnya tuh. Di rumah yang sederhana, Nabi wafat, datang Urwah bin Zubair, anaknya Asma, ponakan nama Aisyah. Wahai tante, gitu ya halati, wahai tanteku, karena saudara ibu, sesungguhnya aku sudah 3 kali purnama tidak melihat ada api yang menyala di dapurmu. Maksudnya apa? Kagak ada yang masak dan kagak ada yang dimasak. Jandanya Rasul. Tapi di rumah itu Aisyah bilang, baiti jannati, rumahku surgaku. Tuh tiru kalau bisa tahu. Jangan ngaku-ngaku majelis taklim Aisyah, tiru tuh. Yakin Aisyah nih. Oh, ya enggak, jadi semangat ya. Karena targetnya tinggi. Saya ngomong kayak gini bukan suruh ganti nama, bukan ya. Ada target. Oh, berarti aku harus jadi Aisyah. Dalam tanda kurung, jangan banyak komplain sama orang rumah. Ya, ini kadang-kadang kita ini suka nggak bersyukur gitu ya. Ayo jadi orang yang qanaah, yang nerima takdir. Udah alhamdulillah. Ya, yang penting masih bisa sholat. Rumah gede kecil belakangan, yang penting bisa bangun malam. Mungkin nggak mewah tapi masih bisa ada yang dimakan ketika buka puasa gitu loh. Masya Allah. Paling nggak di rumah tersebut kita bisa istighfar, betul? Sesi istighfar tiap hari di rumah tan. Astagfirullah, tiap lihat muka laki astagfirullah. Ya, yang kelima jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa ini tempat tinggal atau tempat hunian, ma'wa. Surat An-Najm ayat 15. Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga yang namanya jannatul ma'wa. Terjemahannya makwa. Enggak, makwa itu equal, ada koma di atas. Karena pakai hamzah, bukan pakai ka. Indonesia kadang-kadang begitu tuh. Suka pakai ho gitu ya. Pakai kaha, padahal indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, jannatul ma'wa. Surat Naziat juga sama, 40:41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ma'wa tempat tinggal, tempat kembali. Mau kemana? Mau ke ma'wah. Mau balik ke rumah artinya. Kenapa? Karena rumahku surgaku. Tapi ingat, surga nggak ada teriakan, surga nggak ada tangisan, surga nggak ada keributan. Jangan suka menisbatkan rumah dengan surga kalau isinya banyak orang teriak. Seburuk-buruk rumah, kata Rasul, yang paling banyak teriakannya. Makanya Bu, kebiasaan manggil anak belum melihat muka, buang jauh-jauh Bu. Paling nggak boleh secara adab dan akhlak, kita kalau nyari anak cari dulu, bukan teriak dulu. Cari dulu nama anak kita si Dudung. Ada yang lihat Dudung nggak? Di depan kalimat, ke depan dulu. Oh tuh dia, Dudung sini. Ini Dudung gak ada. Dudung. Cep. Mat. Nggak boleh. Attitude dalam agama, adab ini dalam agama, jangan manggil orang yang belum kelihatan. Tuh, jadi nggak ada teriakan di rumah. Ya. Jadi biasain nanya, kalau nggak tahu tuh nanya, kamu lihat ini gak si Asep gitu. Tadi di depan mah, coba ke depan dulu. Oh iya, Sep sini. Lihat Asep gak? Tadi sih di depan mah. Nggak ada. Yang di depan lihat Asep gak? Di belakang nggak ada juga. Teriak Sep, nggak boleh. Udah tahu nggak ada, ngapain teriak, kan gitu. Kalau nggak ada nggak usah teriak. Dan teriak itu bukan jawaban. Teriak itu bisa menghilangkan rasa. Itu penyakit ateis. Orang ateis bilang Tuhan kita itu suara kita. Jadi kalau lagi pegel masuk kamar teriak, kayak anak generasi G gitu loh.
Anak-anak Gen Z gitu kan, panik. Ada lagi ateis bilang, boleh kita ambil dari agama yang lain lah. Kalau pengen tenang, dengar suara denting lonceng, bukan zikir, teng gitu. Ada kan? Dengarkan suara ini selama semenit, teng. Ada nggak? Pernah dengar ya? Ya ada, buat terapi otak. Terapi otak. Coba ibu googling terapi otak, keluar teng, keluar ibu coba. Dalam agama kita, kalau mau tenang itu zikir. Sebaik-baik zikir itu sholat dan baca Quran. Bukan teng, bukan teng. Makanya saya agak bawel nih masalah yoga apa tuh ya. Buang tuh kebiasaan. Islam cukup sholat bikin tenang, gak usah ikut-ikutan ibadah orang lain. Yoga itu kan Hindu Buddha, kalau lonceng teng itu kan Katolik gitu ya. Kalau tok suara solin tuh, atau teriak itu lantunan tangis ratapan di tembok ratapan Yahudi. Karena orang Islam gak paham ikut-ikutan. Buat kita ketenangan itu zikir, sholat. Tidak cukup ke Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat yang paling gampang, Allahu Akbar, ruku deh, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang muji, sebut Rabbana walakal hamd. Ruku, sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Duduk iftiras, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sujud lagi Subhana Rabbiyal A'la, duduk lagi tawaruk, at-tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bohong kalau nggak tenang. Peng. Tapa itu saya paling pegel anak sekarang tuh. Meditasi tak menenangkan jiwa. Sholat duha, meditasi. Botakin pala pakai baju solin sekalian kalau begitu ya. Ajar kungfu habis itu. Kayak agama ini kurang ya. Kayak agama ini kurang. Ya jangan dong. Ya enggak usah sampai olahraga depan ruko, bu, goyang-goyang biar sehat. Sholat yang cakep. Sampai saya kalau lagi dari Bogor tuh suka lewat beberapa ruko di mana Ciputat, emak-emak beng. Sampai paping blok pada goyang. Aduh, bu ya. Khadijah bini Rasul lebih tua 15 tahun dari Nabi. Ya, usia 40 Nabi jadi Nabi. Aisyah berapa? Khadijah berapa? 55. Naik turun Gua Hiro, bawa makanan, bawa minuman buat Rasul. Naik gunung umur 55 perempuan. Enggak yoga. Enggak, karena kalau yoga itu dari zaman Islam belum ada, udah ada bu. Itu Cina kuno. Katolik udah ada tuh bu. Katolik sudah ada bu, dari belum Islam ada bu. Kristen itu ya, Nasrani namanya. Atau teriak, ya histeris. Yahudi sudah ada bu. Islam datang membawa pembaharuan, sebuah cara menenangkan jiwa. Yang Jibril biasanya datang untuk bawa syariat, Jibril bawa Nabi ke langit untuk menerima syariat. Beda tuh sholat. Ayo dong, jangan terima paham lain kalau sudah begitu. Ini agama kita, guru kita sekarang TikTok sih, konten. Ya kalau di konten semua sudah made in, handmade manusia. Ya, agama kita tuh qala Allah wa qala Rasul. Ya makanya kalau agama kita belum bisa maksimal, nggak usah nambah ritual sunnah, yang ada rapihin. Ibnu Rajab bilang, bukti hati yang sehat, dia akan mengkritisi ibadah yang telah dia lakukan ketimbang memulai ibadah yang lain. Yang ada dibagusin dulu, baru yang lain gitu ya. Masya Allah ya. Tuh Darul Ma'wah tuh, ya, Jannatul Ma'wah. Banyaklah dalilnya ya. Kemudian yang keenam, Jannatu Aden. Jannatu Aden artinya negeri tempat tinggal ya, yang kekal dan abadi. Aden nama untuk sebuah jannah. Aden, Aden itu ya yang abadi ya. Surat Maryam ayat 60, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila sholihan
Faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a jannati adnin lati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyan. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amila sholihan, dia beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, mereka itu akan masuk surga, wala yuzlamuna syai'an, dan mereka tidak akan dianiaya di dalam surga tersebut sedikit pun. Ya, namanya jannatu adn, surga yang abadi. Allati wa'ada ar-rahman, yang mana Allah ar-Rahman menjanjikan itu ibadahu kepada hambanya bil ghaib, masalah gaib. Ya, innahu kana wa'duhu ma'tiyan, dan sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati walaupun sekarang itu masih gaib, bil ghaibi, masih gaib. Tapi ingat, yang ngomong siapa? Allah, dan Allah nggak mungkin bohong. Yang ngomong Allah, dan Allah nggak mungkin dusta. Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak mungkin mendustakan janji. Surah yang ketujuh, Darul Hayawan, negeri akhirat yang kekal abadi. Maknanya kehidupan yang sebenarnya. La hayawan, yakni kehidupan yang sebenarnya. Hayawan itu maknanya kehidupan yang sebenarnya. Ya, yang betul-betul kalau baik-baik nggak berhenti, buruk-buruk nggak berhenti, neraka itu lawannya. Surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. La hayawan. Jadi kalau buat orang yang berilmu, seenak-enaknya dunia fana, ya, sesakit-sakitnya dunia pun sebentar. Tapi nanti di akhirat cuma dua kemungkinan, kalau nggak surga neraka, keduanya kekal. Dan kita berharap surga itu Darussalam, tempat kita balik. Kenapa? Karena la hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini cuma sandiwara, bukan masalah kaya atau miskin, rumah gede apa kecil, bukan. Tapi bisa gak kalau dikasih kaya bersyukur, dikasih miskin bersabar. Rumah gede bisa bangun malam, rumah kecil juga sama. Jangan komplain. Jangan komplain dengan kehidupan yang gak seperti yang kita inginkan. Kemudian yang ke-8, Al-Firdaus. Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Al-Firdaus. Ya, ini nama surga. Ya, ini Firdaus itu surga yang paling tinggi dan utama. Innal ladina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausin nuzulah khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kulau kanal bahru midadan li kalimatin, seterusnya. Ya, sering kita baca nih kalau hari Jumat, ya. Surat Al-Kahfi. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus, untuk mereka surga yang tinggi, nuzulan, disiapkan buat mereka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, iyalah nggak mungkin mau pindah surga. Makanya orang-orang dulu suka betah di rumah pusaka, betul? Mama pindah deh ke kota, sama rumah aku lebih enak. Enggak. Di kampung walaupun nggak seenak rumah kamu, tapi di sini mama bisa bangun pagi. Di sini mama merasa punya. Di sini mama merasa dekat sama Allah. Orang-orang dulu kan gitu. Sampai kita kadang-kadang suka takut berdosa, orang tua nggak mau pindah dari rumah yang sederhana. Iyalah. Ada kenangan yang membuat mama dekat dengan Allah di sini, gitulah. Ya. Jadi bukan penampilan, cuma manfaat kepemilikan. Kalau penampilan kan nggak ada beresnya. Saya suka bilang, ini buat kita-kita ini mungkin yang udah 50 ke sana, udah 60 nih, tolong jangan banyak renovasi rumah. Kenapa? Karena umur kita ini nggak lama. Taruh renovasi 5 tahun baru jadi, paling kepake 2 tahun sama kita kalau nyampe.
Nanti anak kita nggak bakal cocok, bentuknya seleranya sudah beda, dibongkar lagi. Uang renovasi, uang Tuhan bakal tanya, kok dibuang-buang? Mendingan beli sebidang tanah kosong, amanatkan kepada anak. Kalau nanti orang tuamu sudah nggak ada, bangunkanlah masjid di sana. Buatkanlah sumber mata air yang semua nanti orang pada minta dan berwudu di situ. Nah, itu paling baik. Bentuk urusan kalian lah, kondisikan dengan masa kalian. Jangan bongkar pasang, renovasi, pas selesai pas mati. Nah, ngapain? Ngapain? Disibukin sama urusan dunia karena pengen dilihat orang, capek deh. Ya, udah, jangan banyak-banyak dunia mah, ya Allah, sekedar ya, karena sorga yang nunggu kita nanti insyaallah. Surat Al-Mu'minun ayat 11. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Disebut nama Firdaus, nama sorga Firdaus. Ya, maka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Allah yang sebutnya. Yang kesembilan, Jannatun Naim, artinya tempat yang banyak kenikmatan. Surat Luqman ayat 8 hingga 9. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh yang banyak, lahum jannat, untuk mereka sorga-sorga an-naim, yakni sorga-sorga yang penuh nikmat. Jannatun naim tadi, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa'dallah, janji Allah hak pasti, wa huwal azizul hakim, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi disebut ya, namanya disebut Al-Hakim, itu disebut, Masya Allah ya, disebut bahwa Allah ini menyiapkan Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ke-10, yakni Al-Maqam Al-Amin. Surat Ad-Dukhan ayat 51 ya, Al-Maqam Al-Amin itu tempat tinggal yang aman. Amin, aman. Makom tempat, makom Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim, berdiam Ibrahim. Al-Amin, aman. Al-Maqam Al-Amin, dalilnya apa? Ad-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Masuk dalil. Sesungguhnya orang yang bertakwa fi maqamin amin, ada dalam tempat yang aman, yaitu sorga. Fi jannatin wa uyun, sorga taman-taman yang banyak mata airnya. Ya. Yalbasuna min sundus, yang nanti mereka pakai sundus. Sundus artinya sutra. Wa istabrokin, yang betul-betul sifatnya halus tapi tebal. Sutra kan tipis, nanti di sorga itu lembut tapi tebal. Makanya orang ini pakaian sorga, semua penghuni sorga pakai sundus. Ya, di dunia nggak boleh orang laki pakai sutra, di sorga dipakein sama Allah. Ya. Terus kalau sutranya sutra sintetis kan, kalau sutra haram, sintetis kan menyerupai. Boleh gak menyerupai yang haram? Ya ngapain juga. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Kalau disepuh emas, ngapa mirip yang haram sih? Maksain banget gitu. Udah itu pakaian perempuan. Perempuan itu haid nifas. Karena ternyata ada profesor yang masuk Islam cuma gara-gara meneliti emas. Apa yang membuat laki-laki diharamkan emas? Karena semua logam itu punya karat. Emas itu punya karat, cuma nggak seperti besi. Ya, nah karat emas itu ke badan nggak bagus. Nah perempuan haid, nifas, dibuang. Laki-laki enggak. Masuk Islam gara-gara ini. Dahsyat ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya perhiasan-perhiasan itu buat perempuan sesekali, jangan dipakai sering-sering karena nggak bagus. Ya perempuan berdandan boleh, mau pakai bandulan, nggak bandulan, leontin apa, jangan dipakai buat tidur, ngapain kerasak kresek berisik gitu loh. Pakai kalau buat keluar, nyenengin suami, nyenengin anak ya. Ya Allah, mama cantik banget sih mah, kata anak. Aku berasa di sorga deh, makan gitu pahala.
yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Tapi nggak usah kelama-lamaan, ya. Jangan jadi riaknya juga. Karena kalau bisa ibu pakai tuh kalung, gelang yang berbunyi kayak keroncong, icering-icering gitu ya. Depan suami, depan anak. Ini kadang-kadang di rumah nggak dipakai, giliran kondangan paling banyak. Malu yang mana yang berisik, icering gitu. Sombong banget dah. Ya makanya tuh masalah emas tuh nggak main-main bu. Masalah emas nggak main-main. Mobil motor kita punya, kalau niat pakai nggak ada zakat. Tapi kalau niatnya dagang ada zakatnya. Tapi emas niat pakai, niat dagang ada zakatnya. 83 gram itu ada zakatnya. Setahun 83 gram, 12 bulan. Udah 83 gram, makanya aku pas besok nih 365 hari besok aku jual segram. Pelit banget sih jadi orang ini. Zakat itu nyehatin badan ya. Yang terakhir nih, siapin pertanyaan, kita ngobrol nih. Yang ke-11 dan ke-12 tulisan di sininya nih, maqam as-sadiq, maqam sidq. Maqam as-sadiq, maqam sidq. As-sidqu ini artinya membenarkan risalah. Tempat orang yang dulu asidku, orang yang membenarkan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, Al-Ahzab ayat 35. Orang yang membenarkan, orang yang benar ya. Orang yang membenarkan siratal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Siddiq, sadiq, orang yang membenarkan gitu ya. Dalilnya surat Al-Qamar ayat 54. Ayat 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Tuh ada dalilnya. Fi maq'adi sidqin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman surga dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang berkuasa. Ada dalilnya. Surat Al-Qamar. Maq'adi sidqin. Maq'ad tempat duduk, sidqin orang yang benar. Dipan-dipan di sorga. Dipannya itu lebar. Dipan tahu ya? Kayak balik-balik tempat bertelekan gitu ya. Dan permadani yang empuk, hordeng yang bergelombang. Itu di Quran disebut. Cuma kadang-kadang kita sengaja bikin duplikatnya. Aku sengaja rumahku tuh hordengnya bergelombang biar kayak sorga. Di rumahku tuh semua bangku gede-gede, orangnya kecil. Atau mungkin di rumahku sengaja aku bikin karpet yang tebel, yang diinjak melesak gitu ya. Ya kalau sekedar pengen punya sih gak apa-apa. Tapi kalau pada akhirnya pengen dianggap sorga, maaf, sorga lebih indah dari itu. Ya. Jadi mubah itu mubah, boleh-boleh saja. Silakan kalau membuat Anda nyaman, punya rumah bagus nggak apa-apa. Tapi kalau bakal bikin sombong jangan. Ya. Jadi kita ditekankan untuk menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirat, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Semoga manfaat insyaallah. Dia akan datang, kita bakal bahas tentang kunci-kunci surga ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Assalamualaikum. Amin. Amin wa iyyakum insyaallah. Amin amin. Amin. Ya, silakan.
Kan kita di sini disuruh membaca Al-Quran. Iya. Jadi pada saat dalam sholat kita baca di kamar. Iya. Apakah namanya kita tidak ada waktu baca Quran, tapi dalam sholat kita baca di sholat malam? Ayo, kalau Quran itu kan memang kalau sekarang diterjemahkan buku yang ditulis. Dulu nggak ada Quran yang ditulis, makanya kalaupun kita nggak baca Quran, tapi kita hafal tanpa baca, ya boleh. Ya terjemahannya memang bukan identik sama kebet Quran. Buat yang ngapal ya nggak perlu ngebet. Apalagi sekarang kan di handphone kita ada Quran semua. Dimanapun kita bisa untuk itu, gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan baca Quran itu sholat malam, ya boleh. Sebaik-baik sholat malam itu yang lama berdiri. Lama berdiri itu artinya panjang bacaannya. Ya, jadi boleh ngelihat Quran sambil diri, ada Quran di depan kita, boleh. Karena sholatnya sunnah, merapikan bacaannya wajib, gitu ya. Boleh. Baik, silakan yang lain. Saya sambil ini dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan. Tanyanya singkat aja Ustaz, mau nanya bagaimana menggapai surga. Itu. Bagaimana menggapai surga? Dari mulai kajian kitab kalau gini kita. Buku yang ibu punya itu di awal bahasan kita dulu diajarkan caranya. Setelah diajarkan caranya dijelaskan tentang surganya nih baru nih. Jadi kalau buat perempuan Bu nanya, Ustadz gimana cara dapat surga? Bahasa Nabi simpel. Cuma 4 yang perlu ibu jaga. Sholatil mar'ah khamsaha. Ibu jaga sholat yang 5 waktu. Tolong ya. Somat sahroha, bayar puasa Ramadan, jangan nunggu Sa'ban baru bayar, gitu ya. Atau zaujaha, patuh sama suami selama nggak melanggar syariat, ya. Tutup aurat. 4. Udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Suruh masuk surga dari semua pintu. Tuh gampang banget perempuan 4 tuh. Jaminan dosanya ditanggung, pegang yang 4 jaminannya surga. Kalau laki-laki nggak ada yang jamin tuh. Ya. Jadi intinya itu, Bu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam ya. Wanita yang dilaknat Allah, yang berkatu, yang sulam alis, sulam bibir, livinir, pertanyaan saya, apakah ada kata taubat untuk Baik, nah. Satu lagi Ustaz, apa bedanya dilaknat dengan diharamkan? Ayo, ya. Iya. Banyak dalil menjelaskan tentang haramnya perempuan ini merubah-rubah. La tabdila li kalimatillah, la tabdila li khalqillah. Jangan rubah ketetapan Allah, jangan rubah bentuk yang Allah telah buat. Makanya mengikir gigi ya, menyulam alis, menghilangkannya, menambah, merubah hidung dan lain sebagainya. Selama memang itu bukan untuk pengobatan, hukumnya haram. Tapi kalau pengobatan boleh, misalkan ini bahasa ulama, itu pun fatwa yang saya tahu ya. Kayak giginya mungkin ke dalam atau keluar ya, susah untuk mengunyah, maka boleh untuk dirapikan. Dikikir kalau memang panjang, susah untuk mengecap atau apa. Begitu pula rambut yang keriting, susah disisir, diluruskan, ulama masih nggak masalah. Atau mungkin lubang hidung yang mungkin kecil, sulit untuk bernapas dan lain sebagainya, dibesarkan. Atau mungkin ya intinya yang mengganggu aktivitas dia sebagai manusia, boleh.
Tapi kalau enggak cuma gara-gara ikut-ikutan tren, itu haram. Ustadz, kalau sudah terlanjur bagaimana Ustadz? Ya bertobatlah. Syukur dia bisa hilangkan, dikembalikan seperti dulu. Atau kalau tidak, hukum dibalikan ke Allah. Kita nggak bisa menjadi hakim buat orang yang mungkin sudah bertobat. Karena dia juga nggak tahu dulu hukumnya seperti apa. Sekarang dia sudah tahu, kayak orang bertato. Saya pernah didatengin oleh salah seorang preman yang tobat di Masjid Merah di daerah kota itu ya. Itu Ustadz, saya masih layak diterima gak tobat saya Ustadz? Saya masih ingat tahun 2005-2006 itu. Ya sebesar apa sih dosa ente bro? Saya bilang, orang Cina itu ya. Banyak Ustadz. Bahkan saya kotor Ustadz, badan saya bertato ini Ustadz. Ya udah sih, kalau mau bertobat aja. Allah Maha Pengampun. Dia buka badannya, astagfirullah. Udah nggak kebagian, pori-pori itu warna badan semua. Waduh, sampai mukanya ada cap obeng, cap baut gitu, banyak gitu lah. Ada dulu video-video lama saya ada yang harus saya bilang, ayo Panco sini, Ustadz nggak malu berteman sama kamu. Saya gedein hatinya. Sekarang dia jadi penghafal Quran, Masya Allah ya. Jadi nggak nutup kemungkinan orang mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Kita jangan mengecilkan usaha orang untuk berubah, gitu ya. Karena memang pintu tobat selalu ada. Jadi kalau bisa dikembalikan, kayak tato dihilangkan. Nggak mampu ya jangan dipaksakan. Karena agama ini nggak menyakitkan. Ya, yang masih bisa diulang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Iya, tentu kalau setiap yang diharamkan itu berujung pada laknat kalau sengaja. Tapi levelnya bisa beda. Haram kadang-kadang dosa besar, kalau laknat ya dibenci sama Allah lebih dari dosa besar. Karena laknat ini lebih dari dosa besar. Laknat itu sudah ringsang hidupnya. Akhirnya punya rumah tapi nggak betah, semua terfasilitasi tapi nggak nyaman, maisatan donka, hidupnya sempit. Punya baju bingung, pakai yang mana gitu. Orang-orang keder. Iya, kayak kebingungan sendiri. Punya mobil, motor ada, bahan bakar nggak pernah masalah. Tapi ya Allah kemana ya? Orang keder. Banyak yang bisa diolah di kulkas, buka semua ada, telok pinggang. Masak apa ya? Orang keder. Anaknya nurunin. Tiap pulang sekolah buka tutup saja ada makanan. Ya Allah makan apa ya? Keder juga sama mamanya tuh. Itu ciri-ciri orang yang dibikin gak nyaman sama Allah. Ya, mudah-mudahan kita gak tergolong lah. Kalau mirip, pelan-pelan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa? Iya benar. Sama manfaatnya apa sih? Kan itu narik pipi pakai benang ini, benang saya nggak paham deh caranya itu. Biayanya kan mahal. Uang siapa? Uang Allah, enak aja uangnya. Uang Allah. Kita cuma ketitipan, Bu. Sementara sempurna agama seseorang ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Jangan kata tarik pipi. Saya tadi bilang renovasi rumah aja kurangin. Bakal dibongkar sama anak karena beda selera. Buang-buang duit gak? Ya, hari gini udah mulai ngurangin dosa deh nih, ya Allah, umur nih ya. Takutnya kita selesai masih banyak urusan sama Tuhan nanti ya. Iya apa Bu? Silakan. Waalaikumsalam. Kita di rumah ya, yang biasa pasang 24 jam itu letak. Alhamdulillah. Karena mengikuti terus-terusan bertahun-tahun ya, 24 jam itu. Kita ayat yang baca sih apa, tapi begitu ujungnya dibuka, Gampang nerusin. Nah kita sambil masak, sambil nyuci, sambil apa itu kita ngikuti sambil kita baca. Apakah itu termasuk kita mengaji atau harus kita duduk? Iya. Kita dianggap mengaji. Iya. Taib. Nah. Dalilnya wa idza quri'atil Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Quran, diam dan dengarkan. Jadi selama memang kita dengar dan diam atau ngikut masih boleh. Nah ulama bilang kalau memang Quran disetel nggak ada yang dengar makruh. Kecuali kalau kita pengen meruqyah rumah. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Ya, jadi kalau kita lagi pengen denger
ngantuk matiin. Ya, karena nggak boleh Quran dibaca nggak didengerin. Tapi kalau niat dari awal meruqyah rumah nggak apa-apa. Dengerin sambil ngeruqyah, mendingan gitu niatnya. Karena di agama kita semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, iya. Iya, silakan. Yang saya pahami, insya Allah ya, diturunkannya ayat untuk didengarkan Quran itu ketika Rasulullah membaca sholat, sahabat berbicara kan gitu. Akhirnya turun ayat itu. Apakah itu hanya untuk sholat? Khususkan untuk ketika sholat saja untuk didengarkan? Iya, baik. Penafsiran ini umum. Ya, hukum asalnya memang orang sholat itu jangan berisik, dengarkan yang dibacakan. Karena dalilnya nanti juga Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang di Quran untuk orang paham, gitu kan ya. Tapi ulama pakai secara majas umum, dimanapun kapanpun, karena hukum asal Quran itu Iqra' dibaca, baca dan mendengar, maka itu yang mesti dipahami. Jadi kalaupun nanti dia nggak denger dan seakan-akan dia nggak baca, luruskan niat. Mungkin pengen meruqyah rumah dan lain-lain, gitulah. Ya, jadi hukum asal itu. Sekarang bagaimana kalau kita nggak memahami dengan seperti itu? Orang baca Quran tuh balapan. Di zaman Nabi satu baca yang lain denger. Ya, karena memang menerjemahkan secara umum. Jadi jangan semuanya baca. Di kita kan enggak, kadang-kadang kita ngaji Yasin bareng, Waqiah bareng, ini bareng. Lah, Quran bukan begitu. Satu baca yang lain dengar. Hukum asalnya, asbabun nuzulnya Nabi sholat. Orang ngomong suruh dengerin tuh ayat, tapi dipakai secara umum. Sama dengan Nabi ngomong cara sholat di atas mimbar di masjid. Kita tahu di masjid itu banyak orang laki, ya, dan laki-laki wajib di masjid, misalkan kita berjamaah. Nah, tapi ada perempuan di antara mereka, maka terkena dalil secara umum. Sholat yang Nabi contohkan itu yang perempuan lakukan. Karena maaf Bu ya, perempuan kan kalau Imam Syafi'i kan sunahnya rapet, ya kan? Tapi Nabi mencontohkan tidak. Itu pendapat Imam Syafi'i. Maaf, kalau perempuan sudah tua, gampang keluar sesuatu, maka merapatkannya lebih baik ketimbang dia. Tapi hukum asalnya, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Kalian yang dimaksud semua laki dan perempuan, ya, secara umum. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi, silakan. Iya boleh, Bapak tuh. Naam. Kalau niatnya baca, niatnya dengar ya. Dengar ya, niatnya dengar. Tapi saya Ustaz, jujur saya tidur, saya pasang murotal. Itu gimana Ustaz? Ya, niatnya mungkin meruqyah secara umum gitu ya. Jadi niatnya bukan untuk membaca dan mendengar. Karena kan ini masalah niat sensitif banget nih. Kayak sering yang terjadi, ibu anggapannya kerjasama. Aku pinjem duit dong 10 juta, ntar tiap bulan dari keuntungan aku kasih 500.000. Riba. Aku pinjem duit, nanti aku kasih keuntungan tiap bulan 500.000. Berapa? 10 juta. Oh mau dong. Kan akadnya ini minjem. Maka namanya minjem itu nggak boleh ada kelebihannya kan. Tipis banget nih niat. Tapi kalau niatnya aku ada usaha, kamu mau nimbrung nggak? Ya, nanti ada persentase sekian persen dari keuntungan, atau rugi bareng untung bareng. Itulah. Niat. Ya. Niat gadein motor. Berapa nih? 10 juta. Pakai tuh motor. Tapi kalau tuh motor dipakai buat jalan, buat ngojek, haram. Kok haram Ustaz? Kan akadnya gade. Bukan bisnis. Kalau mau dipakai buat ngojek, bikin akad yang kedua. Selama kamu belum bisa bayar gadeannya, ini motor dipakai ojek 60-40, aku 60, kamu 40. Tapi next time kalau ini motor sudah ditebus sama kamu, balik kamu yang 60, aku yang 40. Itu sudah beda, sensitif banget niatnya itu.
Makanya tadi baca dengan mendengar dengan meruqyah sudah beda. Jadi ulama menyelamatkan supaya jangan terpencengkan ayat tersebut, kembalikan ke hukum asalnya. Quran itu dibacakan dan didengarkan. Gitu ya. Ya nanti kalau anak udah tidur matiin aja, gitu ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Nah. Ya silakan, ada lagi. Ayo ada lagi, silakan. Ayo silakan, ada lagi. Sambil nunggu yang udah batal wudu boleh wudu, kita sholat berjamaah asar nanti supaya nggak numpuk WC-nya. Ayo silakan. Ada yang lainnya? Ayo silakan. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya apabila kita membeli barang dari hasil barang sitaan? Oke. Bagaimana beli barang dari hasil sitaan? Ya urusan yang menjual, Bu. Yang kita tahu barang itu halal, legal. Dia mau dapat dari hasil apa urusan dia. Ya. Jadi kalau memang ada akad antara dia dengan yang disita, urusan dia. Buat kita selama memang legal untuk jual beli halal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, khalas, ada ibu ya? Iya. Sekali lagi. Sebentar, ada yang nanya sebentar. Iya. Ya nggak ada dosa buat nggak sengaja lagi. Kan nggak sengaja bahasanya. Nggak ada dosa buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Nggak sengaja sampai dia sengaja. Gitu. Khalas, ada lagi? Khalas ya? Ya khair, khalas? Ada satu lagi ya, betul? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang apa namanya? Tadi yang saya tanyakan ya, menggabung juga salah satunya kan kita taat ke suami Ustaz ya. Iya. Terkadang kan hari-hari kita itu kan ada yang salah paham ya. Itu enggak nurut sama suami gitu kan, nurut gitu Ustaz. Tidak nurut. Bagaimana ininya Ustaz? Iya tetap Bu, masuk kategori tidak nurut, makanya buru-buru introspeksi diri kalau udah begitu. Karena hukum nggak berubah. Next time berarti supaya nggak terjadi ya, Darul Mafasid cegah supaya nggak berulang masalah itu. Karena hukum asalnya kalau mau ke surga ya nurut selama suami tidak melanggar hukum. Ya. Kalau dia melanggar nggak boleh patuh, beda nanti. Ya. Wallahu a'lam. Ya akhir semoga manfaat insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kebesaran Allah, jaga ukhuwah di antara kita dan mudah-mudahan istiqomah selalu insyaallah ya. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.